أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hasanatan fid dunya, kalau penjelasan tadi itu berupa min rizkin wa waladin. Ya, walad. Jadi kebaikan apa saja yang menimpa, yang engkau dapatkan berupa kebaikan di dunia, yaitu rizki, gitu. Kemudian waladin termasuk juga anak, atau hasanah fil akhirah berupa masuk surga, fil jannah, okay. Kemudian maghfirah dari Allah, ampunan, okay. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian di akhirat al-wiqayah minan nar, terjaga dari api neraka. Ini hasanah, Pak. Jadi apa saja yang engkau dapatkan berupa kebaikan, yang kebaikan itu di dunia, nah ini ada tambahan juga sihhatin wa afiyah, yeah. Meskipun itu termasuk juga rizki. Kebaikan di dunia berupa rizki, tapi rizki itu yang sering terlintas oleh benak kita, rizki itu selalu berbentuk al-mal. Nggih. Artinya alhamdulillah dapat rezeki. Nah, saat itu yang dimaksudkan rezeki itu selalu UUD, ujung-ujungnya duit. Nggih. Jadi uang itu rezeki. Padahal pekerjaan pun juga merupakan rezeki dari Allah. Gitu. Kemudian fid dunya hasanah berupa walad. Walad ini pun juga merupakan anugerah, rezeki dari, termasuk bagian dari kenikmatan Allah yang diberikan di dunia. Karena berapa banyak orang yang sudah berkeluarga lama tidak punya keturunan. Ada yang langsung nikah punya, bahkan belum nikah sudah ada, gitu kan, Ngatan? Itu, tapi itu apa rezeki juga gitu. Nah, itu yang perlu didudukkan nanti. Kemudian jadi anak ini merupakan hasanah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk sihah wa afiyah, kesehatan dan kondisi kesehatan, afiyah, kemudian kita seluruh anggota tubuh kita itu aman, yeah. Dan sekarang kan ada lagi bertambah gitu nggih. Ada mutasi dari Covid itu beragam. Gitu kan? Dan yang sering terjadi kasusnya adalah OTG. Ya, tanpa gejala. Tiba-tiba enggak ada. Begitu. Dan kalau di cek paru-parunya itu sudah ada, Masya Allah itu. Karena itu Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan hasanah, kita harus bersyukur di sini. Allahumma afini fi badani. Gitu. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Jadi ini harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Coba jenengan cermati. Ini sudah disebutkan badan, gitu. Allahumma afini fi badani. Kalau sudah disebutkan badan berarti telinga, pendengaran termasuk ya sehat gitu. Tapi kenapa doa Rasulullah SAW itu disebutkan juga afini fi sam'i, pendengaranku, wa fi basari, penglihatan. Kenapa? Karena as-sam wal basar ini
nanti mas'ulah, ada pertanggungjawaban secara khusus. Hanya ketika ada seorang anak muda yang kemudian dikaruniai oleh Allah kemampuan menghafal Quran, tetapi beliau buta. Kemudian ditanya oleh salah seorang ulama seorang ulama ditanya, kalau Anda diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa dan doa itu diijabahi, apa yang Anda minta kepada Allah? Jawabannya, saya minta kepada Allah untuk tetap buta. Kenapa? Supaya mata saya tidak digunakan melihat yang tidak-tidak. Gitu. Nah, kita ini yang sehat, matanya sehat, itu terkadang iktikaf kita dengan handphone lebih lama dari iktikaf kita dengan Al-Quran. Gitu. Nah, itu bedanya kita itu. Karena itu Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW itu berdoa secara khusus menyebutkan pendengaran dan penglihatan, karena memang kata Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah secara khusus. Kemudian hasanah fil akhirah berupa dimasukkan di surga, karena Allah menyatakan faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang dijauhkan oleh Allah, wiqayah minan nar, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan kemudian dimasukkan oleh Allah, faqad faza. Nah, di antara cara untuk mendapatkan ini kan kata Allah, wa qulu qaulan sadidan, bertutur kata yang jujur, lurus, tidak bengkok kanan kiri, lurus, sadid. Ya, beda Pak makna sadida, sin kecil, dan syadida. Nah, gitu. Kalau ini keras, bisa bengis, bisa kejam, bisa kaku. Tapi kalau sadida, lurus tutur katanya. Wa qulu qaulan sadida. Lah kalau kita sudah qaulan sadida, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbagus kualitas amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian, ini ditujukan kepada Rasul. Karena itu dikatakan, kalau di penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah, ma asabaka ya Muhammad, apa yang engkau dapatkan wahai Muhammad, min hasanatin, hasanah di sini min khasbin wa rakha'in wa sihhatin wa salamatin. Jadi khasbin itu tanahnya subur. Ya, Indonesia ini gitu, subur. Wong katanya tongkat aja bisa jadi tanaman. Nggih, kemudian apa lagi itu? Kolam susu, nggih. Jadi Indonesia kaya, Pak. Susu aja punya kolam, nggih. Warohain, kesejahteraan, kemakmuran. Wasihatin, kesehatan. Wasalamatin, keselamatan. Fabi fadlillahi alaika wa ihsanihi ilaika. Jadi ketika kita mendapatkan semuanya, termasuk ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, mendapatkan seluruh karunia ini faminallah. Jadi karena ihsannya Allah, al-ihsan minallah. Kenapa merupakan ihsan Allah? Wa tafaddul, dan karunia. At-tafaddul, ihsan dan karunia Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau Allah kemudian kita jauh dari itu, kita manusia, nggih, manusia itu ketika orang ada orang lain berbuat baik kepada kita dan loman dengan kita, itu apa ungkapan kita? Masya Allah, orang itu baik, itu kan nggih.
Tapi ketika kemudian ada sesuatu tindakan yang dilakukan orang lain kepada kita, dan itu terus menerus tindakan yang tidak baik itu kepada kita, apa yang terjadi? Kita akan muncul. Terkadang kita melupakan kebaikan-kebaikannya, kan Ngatan? Yang selalu kita ingat adalah keburukannya. Padahal banyak kebaikannya, tapi sering kita lupakan. Lah Allah Subhanahu wa taala, saya mencermati Imam Ibnu Katsir menggunakan kata ihsan itu karena meskipun kita, mohon maaf, pelaksanaan aktivitas ibadah kita, zikir kita kepada Allah itu tidak maksimal, Allah tetap menganugerahkan kebaikan kepada kita, ihsan. Jadi tetap memberikan ihsannya kepada kita. Wa ma asabaka, begini, min jadbin, apa yang engkau rasakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, min sayyi'atin. Sayyi'ah di sini penjelasannya nggih. Sayyi'ah, keburukan. Itu keburukan kalau di tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, sayyi'ah itu fid dunya dan sayyi'ah fil akhirah. Sayyi'ah fid dunya itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir min jadbin. Jadi kalau tadi itu subur, lawannya subur apa? Dalam gersang, ya, kegersangan. Kemudian wasyiddatin, kesulitan, ya, sudah, atau kemarau panjang termasuk. Jadbin ini berkenaan dengan apa namanya, yang sifatnya nanti almal, Pak. Seperti untuk kalau gersang itu pada az-ziraah, tanaman, nggih. Baik itu tanaman hortikultura ataupun tanaman kebutuhan-kebutuhan pokok, sayuran dan sejenisnya. Itu dampaknya. Ketika kesulitan berupa ini, kegersangan yang berdampak kepada nanti penurunan harta dikarenakan pertanian menurun, gitu. Atau masuk di dalamnya syiddah, kesulitan, sulit untuk mendapatkan al-walad, keturunan, gitu. Atau syiddah dimaksudkan di sini adalah penjelasan dzikir, apa namanya, abdik, apa itu, kesempitan, Pak. Jadi sempit itu dalam pengertiannya, mohon maaf, ada orang yang kita berkeluh kesah, kita sampaikan, padahal kita maksudnya adalah minta pandangan. Itu kadang, ya sudah, jenengan kayaknya perlu saya pinjemi, gitu ya. Kemudian dikasih. Itu namanya wus'un fil wus'i. Tapi kadang karena tingkah seseorang, mau pinjam ndak dikasih pinjam. Pokoknya hampir satu daerah ke situ mengeluh nggak ada yang ngasih pinjaman. Itu juga masuk kategori abdik, karena hilang kepercayaan. Ya. Apa kata Imam Ibnu Katsir terkait sayyi'ah ini? Jadi maksudnya sayyi'ah bisa juga sayyi'ah fid dunya, berupa kegersangan, kesulitan, kemudian kesempitan untuk mendapatkan usaha atau kesempitan untuk mendapatkan pekerjaan, atau fil akhirah siddah. Sayyi'ah fil akhirah itu berarti finnar. Nggih. Nggih. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Fa bidzanbin ataitahu uqibta alaihi. Jadi ketika kemudian seseorang, ini ditujukan pada Rasul, kalau mendapatkan kebaikan itu karena ihsan dan tafat karunia Allah, tapi kalau kesulitan itu merupakan famin nafsik. Famin nafsik ini adalah penjelasannya
karena dosa kita. Jadi karena dosa. Bapak Ibu sekalian, ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perbuatan dosa, kan kata? Rasulullah SAW tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah maksum terjaga dari melakukan keburukan. Itu diingatkan seperti ini. Karenanya kata Imam Ibnu Katsir, wal khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal muradu ummatahu. Jadi ayat ini ditujukan kepada Rasul, tetapi yang dimaksudkan kita sebagai umatnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ma asabakum ya ma'syaran nas min khasabin wattisa'i rizkin famin tafaddulillahi alaikum. Jadi apa yang engkau rasakan wahai orang-orang mukmin berupa kesuburan tanah, keluasan rizki, itu merupakan anugerah dari Allah. Wa ma asabakum min jadbin, apa yang menimpa kita berupa kegersangan, wa dhiki rizkin, kesulitan untuk mendapatkan rizki, famin anfusikum ay min ajli dzunubikum. Berarti dosa kita itu menutup, menjadi pintu untuk tertutupnya mendapatkan hasanah, justru menghadirkan sayyi'ah. Jadi kalau kemudian usaha kita juga masih mentok-mentok saja, tidak segera berkembang, atau yang terjadi justru semakin terpuruk, yang harus kita evaluasi jangan-jangan karena ada sayyi'ah, ada dzam yang kita lakukan. Itu penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Fallahu qad fataha li ibadihi, ini kalau penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Fallahu ta'ala qad fataha li ibadihi abwaba ihsanihi. Allah Subhanahu wa taala telah membuka untuk hambanya pintu-pintu ihsan Allah. Wa amarahum bid-dukhul, diperintahkan untuk masuk mendapatkan ihsan dari Allah. Dengan cara apa? Libirrihi wa fadlihi wa karena itu Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berbuat baik dan melaksanakan ketaatan. Sebaliknya, wa akhbarahum annal ma'asi mani'atun min fadlihi. Berarti kemaksiatan itu sebagai penghalang untuk hadirnya karunia-karunia Allah. Fa idza fa'alahal 'abdu fala yalumanna illa nafsah. Kalau kemudian hamba melakukan kemaksiatan, maka jangan mencaci orang lain, tapi cacilah diri sendiri. Fa innahul mani' li nafsihi an wusuli fadlillahi wa birrihi. Karena dosa yang dilakukan itu menjadi penghalang untuk sampainya karunia Allah dan kebaikan-kebaikan Allah hadir kepada kita. Ibu sekalian, ini mengingatkan kita bahwa keburukan itu punya dampak sebagaimana ketaatan punya dampak. Kemudian Rasulullah SAW diingatkan, wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami, kata Allah, mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan untuk manusia. Di sini menggunakan kata annas. Berarti di sini alnya di sini Bapak Ibu sekalian listighraqi jinsi, mencakup seluruh jenis yang namanya manusia. Jadi tidak hanya untuk bangsa Arab atau bangsa Persia, Furs, atau bangsa A'jam. A'jam itu ya kita ini, Pak. Jadi hidungnya mancung juga enggak? Mancung? Nggih.
mancungnya kadang lebih banyak ke dalamnya gitu. Itu kategori ajam. Ya. Yaitu masuk kategori ajam. Nah, di sini penjelasan yang disampaikan, thumma akhbara an umumi risalati Rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Allah menyampaikan bahwa risalah Rasulullah SAW ini untuk semua. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida. Ini penjelasannya. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahidan ala annaka rasulullahi haqqan. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Saksi apa? Bahwa ar-rasul dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul rasulan haqqa, rasul yang benar-benar rasul. Itu. Kemudian yang kedua, di sini maknanya ayyadahullah atau ayyadakallah. Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan dakwah Rasulullah SAW. Bapak ibu sekalian yang coba jenengan cermati, kita sedikit kepada sejarah ini. Apa sejarahnya? Rasulullah SAW ketika di Mekah jumlahnya kan tidak banyak, ketika di Mekah, dan rata-rata yang menerima dakwah adalah du'afa, du'afa ini dari kalangan budak, hamba sahaya, ya al-fuqara wal masakin. Meskipun di sana ada dari agniya, ada agniya, ada Abu Bakar, kemudian ada Utsman. Ini orang-orang kaya. Ya, karena melihat pertumbuhan dakwah tidak begitu menggembirakan, kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Ketika hijrah, jenengan cermati, perang Badar jumlah Rasulullah umat Islam yang ikut 300-an, 313, 319. Perang Uhud 700, karena maslinya 1000, kemudian mundur 300 pengikut Abdullah bin Ubay. Perang Ahzab atau perang Khandaq berjumlah 3000 pasukan. Kemudian peristiwa Fathu Makkah 10.000. Tahun 6 Fathu Makkah ini. Perang Hunain itu sudah 80.000. Artinya, padahal Rasulullah SAW kalau jenengan cermati, perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW yang diistilahkan dengan ghazwah itu kurang lebih 26 kali selama 7 tahun. Anggaplah 8 tahun ya. Karena kan tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10. 9 lah, 8 tahun. 8 tahun itu 26 peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah. 8 berarti kali 12, 92 bulan, betul? 96 bulan, ya 96 bulan. Jadi 96 dibagi 26, rata-rata per 4 bulan perang. Kita bisa bayangkan per 4 bulan perang. Meskipun ada yang terjadi peperangan dan tidak, tapi yang jelas terjadi yang dipimpin oleh Rasulullah SAW setiap 4 bulan sekali.
tapi justru kemudian ekonomi menguat. Nggih. Terus yang kedua, jumlah yang ikut semakin bertambah. Timbul pertanyaan, bagaimana Rasulullah berdakwah? Gitu. Berarti mestinya setelah peringatan mengikuti hijrah, memperingati hijriah, itu jumlah umat Islam kualitasnya semakin bertambah, kan ngaten? Mestinya itu. Kenapa? Karena jumlah personal, kuantitasnya bertambah, kualitas sahabat pun juga bertambah. Itu artinya hijrah. Jadi tidak hanya hijrah itu diperingati seremonial peringatan tahun baru hijrah, tapi nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang dibawa itu tidak teraplikasikan. Artinya mestinya semakin bertambah kualitas kita, maka mestinya harus semakin bertambah jumlah orang baik, gitu. Begitu. Jadi kan grafiknya ini tumbuh terus Rasulullah SAW dengan para sahabat setelah hijrah. Jadi bukan malah turun, Pak, tapi justru ke atas tumbuhnya itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu. Kenapa demikian? Antaranya wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi, dan kesaksian Allah menyatakan bahwa Rasulullah benar membawa risalah yang benar. Yang kedua, Allah mendukung dakwahnya. Karena itu kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Mayyuti'ir Rasul, siapa yang taat kepada Rasul, faqad atau Allah. Nah, berarti taatur Rasul itu menghadirkan taatullah. Ketaatan kepada Rasul itu menambah mestinya semakin kuat ketaatan kita kepada Rasul. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian penjelasan tafsirnya. Mayyuti'ir Rasul, siapa yang taat kepada Rasul, bimtithali awamirihi, jadi melaksanakan imtithal bil awamir, melaksanakan perintah-perintah Rasul, kemudian al-ijtinab bin nawahi, meninggalkan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Faqad istajabal li amrillah. Jadi siapa yang melaksanakan perintah-perintah Rasul dan meninggalkan larangan-larangan Rasul, berarti dia telah imtithalu amrillah. Dia telah melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena itu Allah menyatakan faqad atau Allah, dia telah taat kepada Allah. Wa man a'radha min ta'atika, sebaliknya man tawalla, barang siapa yang berpaling, a'radha, menjauh dengan konsep Allah, menjauh dengan perintah Allah, menjauh dari perintah Rasulullah SAW, fala tahzan alaihi. Jadi kalau ada orang, ya, wa man tawalla, siapa yang berpaling dari atau menjauh dari perintahmu, justru melaksanakan laranganmu, faman tawalla, Allah menyatakan fala tahzan. Rasulullah tidak perlu sedih, fala tahzan, nggak usah sedih kata Allah. Ya, jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian kita menjauh dari perintah Allah, tidak membuat Rasulullah bersedih. Kenapa? Fama arsalnaka muraqiban alaihi, fama arsalnaka alaihim hafidha. Kenapa? Kata Allah, kalau mereka menjauh dari ketaatan kepadamu, jangan sedih. Kenapa? Karena kami tidak mengutusmu wahai Muhammad sebagai yang terlalu mengawasi perbuatan kita.
Ibu sekalian, ayat ini memerintahkan secara khusus untuk taat kepada Allah dan kemudian taat kepada Rasul. Ketika taat kepada Rasul, maka kita sudah masuk dalam kategori orang-orang yang taat kepada Allah. Begitu. Sebaliknya, siapa yang menjauh dari aturan Allah, menjauh dari aturan Rasul, maka sesungguhnya dia telah menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna ta'atun, meskipun mereka mengatakan secara lisan kami taat kepada Allah. Ya. Wa yaqulul munafiqun ilaika. Jadi yang berbicara yaquluna ini orang-orang munafik, para munafikin. Dan orang-orang munafik itu berkata kepadamu dengan lisan mereka, nuti'u amraka wa namtathiluhu, kami taat. Berarti kami taat ini berarti pengertiannya kami melaksanakan perintahmu, kami menjauhi laranganmu. Apa kata Allah? Penjelasan dari mufassir, fa'idha barazu min indika, mereka secara lisan menyatakan taat, tapi ketika mereka keluar dari sisimu, jadi kalau kumpul bersama Rasul melaksanakan taat kepada Rasul, menyatakan secara lisan, tapi ketika keluar dari Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Mereka berbeda dengan yang dia nyatakan. Fa'idha kharaju min indika dabbaro jami'atan minhum ala wajhil, apa ini? Jadi fa'idha barazu, jadi ketika mereka keluar dari sisimu, menampakkan pada dirimu, bayyata ta'ifatun minhum ghairal taqul. Tapi ketika kemudian mereka sudah keluar jauh dari Rasulullah SAW, mereka tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan kepada Rasul. Artinya munafik itu kan pengertiannya izharul iman, gitu. Kemudian ibtanul kufri. Jadi kalau ketemu menunjukkan keimanan secara zahir, tapi sesungguhnya menyembunyikan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Apa yang mereka lakukan itu tercatat. Karenanya fa'arid anhum. Jadi kalau dengan orang-orang yang menampakkan ketaatan tapi sesungguhnya dia memusuhi Islam, fa'arid anhum, perintahnya kata kepada Rasulullah SAW, jauhi, berpalinglah dari mereka. Wa tawakkal 'alallah, kemudian pasrahlah kepada Allah. Wa kafa billahi waki, cukup Allah sebagai pelindung. Artinya Bapak Ibu sekalian, ayat ini juga memberikan informasi di tubuh dalam jamaatul muslimin. Di jamaatul muslimin itu ada yang selalu usrak, nggih, usrak, umak saja, membuat gaduh di tengah-tengah kaum muslimin. Rapat untuk kemakmuran masjid rame, dia kemudian memboikot. Nah itu kalau sudah ada seperti itu dalam tubuh kaum muslim, nasi Allah memberikan kabar begini, fa'aritan lu, sudah berpalinglah, berlepas dirilah dari mereka. Terus apa? Tawakal, karena Allah lah yang akan melindungi. Inilah Bapak Ibu sekalian ayat yang kita bisa kaji. Mohon maaf tidak sampai lama, tapi mudah-mudahan sejak jam 5 kurang 10 tadi kajian kita 3 ayat ini menambah pemahaman kita. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa apa yang kita peroleh dari nikmat-nikmat Allah, baik berupa kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat kelak, itu merupakan ihsan Allah kepada kita.
Sebaliknya, ketika kemudian kita mengalami kesulitan-kesulitan di dunia ini, maka itu dengan sebab ulah dari kita. Karena itu mari segera kita memperbaiki diri. Nggih, monggo Pak Haji. Kalau tadi dikatakan bahwa tiap bulan Rasulullah pernah 4 kali. Betul, dalam setiap 4 bulan rata-rata 4 nggih, sekali. Bagaimana hubungannya dengan rahmatan lil alamin? Nggih. Dikatakan Rasul itu menyebarkan agama dengan perang. Nggih. Nggih. Begini Bapak. Jadi memang orang menggambarkan dengan banyaknya kejadian peperangan, itu berarti Islam itu keras, nggih. Keras. Radikal. Nggih. Terus ya, pokoknya itulah teror. Ya, teror. Sehingga kemudian ketika ada bendera, ada tulisan la ilaha illallah, udah mulai takut, bingung. Nggih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita coba cermati, ketika Rasulullah di Mekah, nggih, di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, apa diizinkan para sahabat itu membawa harta mereka, keluarga mereka, meninggalkan begitu saja, dibiarkan oleh orang musyrikin? Nggak, gitu. Bahkan salah contohnya Suhaib Ar-Rumi itu tidak boleh keluar kecuali setelah seluruh perniagaannya ditinggal. Kan begitu. Karena itu kemudian, apakah Rasulullah selama di Mekah 13 tahun itu melakukan penyerangan dengan tindakan mereka? Tidak. Rasulullah tetap tidak melakukan perlawanan. Meskipun secara mungkin, tapi tidak dilakukan. Baru ketika di Madinah, dan itu adalah tahun kedua Hijriah. Ya. Dari 26 peperangan yang terjadi, yang betul-betul terjadi perang tanding, itu kan perang Badar sama perang Uhud. Khandaq tidak jadi, Pak. Gitu, tidak jadi. Badar Kubro tidak jadi. Nah, nanti lebih jelasnya kajian setiap pekan ganjil di bulan Oktober, ya. Nanti saya akan sampaikan kepada jenengan sirah Rasulullah SAW tentang itu. Waktunya mulai jam 19.30 sampai jam 21. Insyaallah nanti bisa diikuti. Ya, cuman saya kajiannya di Surabaya, nanti jenengan bisa mengikuti di YouTube atau streaming insyaallah. Dari 26 itu yang terjadi perang tanding seperti perang Badar. Perang Badar dengan 313. Uhud 3000 melawan 700. Ini penuh dengan peralatan lengkap. Lengkap peralatan pedangnya, peralatan perangnya. Baju besi, tombak, pedang, manjani, semua lengkap. Para sahabat enggak. Pada perang Badar juga sama. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum peristiwa perang Badar? Ini kan tujuan Rasulullah SAW menghadang. Jadi menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang datang dari Syam. Kita kan tidak pernah, kita lupa bahwa Rasulullah SAW pernah di Khisar Si'ib Bani Amir. Pernah di embargo ekonomi seluruh Bani Hashim di Si'ib Bani Amir selama berbulan-bulan. Tidak boleh ada pasokan makanan, gitu kan? Di embargo ekonomi oleh seluruh kabilah-kabilah yang ada di situ. Hanya menyisakan Bani Hashim yang ada di situ. Tidak boleh nikah. Baru Khisar ini berakhir ketika perjanjian yang mereka lakukan yang tulis di Ka'bah itu rusak dimakan rayap. Jadi ibu sekalian, karena itu Rasulullah SAW tujuan awal di sini itu adalah menghadang kafilah dagang. Dihadang apanya? Perjalanannya.
Jadi supaya mereka tidak melakukan perjalanan ke Syam, karena Mekah itu menggantungkan perdagangannya ke Syam, ya kan? Kemudian Yaman, Suriah dan Pakistan semuanya. Karena itu Syita dan Saif, gitu. Ini semua. Rasulullah SAW menghadang perjalanan mereka ini. Artinya jalur perdagangannya ditutup rencananya. Lah kalau perjalanan ditutup, ekonomi mereka itu tujuannya. Jadi tujuannya di situ, menghadang. Karenanya ketika tersebar kabar bahwa kafilah Abu Sufyan sudah lepas, sudah. Tapi kemudian orang-orang Abu Lahab dan Abu yang lain itu menghadap, dan kemudian apa yang terjadi? Memaksa terjadinya perang, gitu kan? Dan ternyata kalah mereka. Kalah itu banyak yang gugur, termasuk material. Nama besar kufar Quraisy itu hilang di hadapan. Semakin menurun kepercayaan di Jazirah Arab, kabilah-kabilah. Karena itu kemudian mereka menjanjikan peristiwa perang Uhud. Jadi Rasulullah SAW ketika berperang itu ingin mengembalikan hak. Haknya apa? Hak menyampaikan risalah Islam untuk sampai kepada siapapun. Karena itu siapa yang menghalangi, maka harus dilakukan upaya pencegahan. Karena yang jenengan cermati, perang dalam Islam itu ada etika. Tidak boleh membunuh anak, tidak boleh membunuh orang yang tidak ikut di perang, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membakar dan lainnya. Dan Rasulullah tidak pernah memulai menyerang. Tapi yang terjadi, merekalah yang menyerang Rasulullah SAW, sehingga para sahabat ini melakukan pembelaan. Detailnya nanti insya Allah kita akan kaji secara khusus. Alhasil Bapak Ibu sekalian, Islam itu dikembangkan dengan rahmatan lil alamin. Tidak pernah Rasulullah SAW memulai peperangan. Dan ketika terjadi peperangan, Rasulullah SAW tidak pernah membunuh wanita, tidak pernah membunuh anak-anak, dan tidak pernah merusak pertanian dan lain sebagainya. Berbeda dengan yang mereka lakukan. Mereka tidak pernah membahas mereka menghadap Rasulullah SAW melakukan embargo dan lainnya. Barangkali itu nggih, Bapak Ibu sekalian. Karena masuk yang lain ada yang dinas, nggih. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan berbahagia ini, 2 ayat yang kita kaji dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang bermanfaat. Kehadiran panjenengan semua di tempat ini Allah jadikan sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan inilah cara Allah mengantarkan kita semua dan keluarga besar kita untuk memperoleh husnul khatimah insyaallah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.